Halo teman-teman, balik lagi ke channel saya. Kali ini saya akan mereview sapi indukan saya yang berhasil melahirkan kembar dan juga sangat produktif walaupun umurnya sudah 9 tahun. Jadi ini adalah hasil dari indukan yang sini ya guys. Ini dan ini. Tuh kan. Keren guys, kembar guys. Kalau kita bisa melahirkan kembar ini kan untungnya juga lipat ya, apalagi pejantan. Ini sayangnya betina, tapi disyukuri aja kita dikasih lahir kembar, itu sudah sangat bagus. Jadi indukan ini itu berasal dari jenis sapi lokal, mungkin jenis apa ini, urap-urap kalau orang sini apa itu manggilnya itu. Mungkin kalian yang lebih tahu tentang jenis-jenis persapian bisa komen. Dan umurnya itu bisa dilihat teman-teman, ini tuh kalau apa itu udah 9-10 tahun. Dia itu kita anggap 10 tahun aja ya, udah menghasilkan 9 anakan. Bayangkan betapa produktifnya. Mungkin bisa juga 10 lebih ya, tapi seingat saya itu 10-an. Pokoknya sekitar segitulah. Ini lingkaran apa tuh, lingkaran tanduknya juga sudah sangat banyak. Jadi ini dulu itu belinya sapi ini bukan langsung dari indukan guys. Jadi dari sapi dara seperti yang ini, itu dari tetangga saya, kemudian dibeli taruh sini. Selang beberapa bulan gitu dia melahirkan anak satu, padahal itu usia dan postur tubuhnya masih kecil. Kemudian diparuh orang atau istilahnya itu bagi hasil. Jadi dia itu dipelihara orang lain, tapi kalau umpamanya pedet apa itu menghasilkan pedet, nanti hasilnya dibagi dua. Biasanya kalau di daerah saya itu seperti itu cara kerjanya. Dia di sana juga beranak sangat produktif, tiap 1,5 tahun itu mungkin bisa satu, atau 1 tahun lebih sedikit itu mungkin 15 bulan lah satu ekor rata-rata. Sapinya juga nggak terlalu gemuk ya, nggak terlalu nggak terlalu super lah, sapi biasa ini guys. Tapi biasanya sapi yang biasa-biasa ini atau sapi lokal ini, kalau untuk breeding itu lebih produktif anakannya. Dia itu walaupun perdagangannya jelek, tapi kalau untuk menghasilkan anakan itu biasanya jauh lebih bagus daripada sapi-sapi berjenis limosin ataupun simental. Congornya aja hitam. Kemudian hasil pedetnya seperti ini. Ini keturunan kalau nggak kembar ini kelahiran ke 8 guys. Karena kembar ini jadinya total dia itu melahirkan 9 pedet. Makanya itu sangat produktif loh. Walaupun badannya merah tapi congornya hitam. Biasanya kalau di daerah saya itu cara apa itu melihat pedetan bagus itu masih ke arah congornya putih atau hitam dan warna bulu. Kalau congornya putih, warna bulunya putih itu biasanya orang-orang itu juga suka. Soalnya anggapannya itu kalau dibuat daging itu perdagingannya juga lebih bagus. Kalau dibuat induk nanti anakannya juga bisa menjadi pedetan super. Jadi ini umur 2,5 bulan sampai 3 bulan. Masih kecil guys. Dulunya waktu lahir itu beratnya juga jauh dari pedet normal dan lemas sekali dulu itu. Jadinya saya kasih 2 indukan ini biar nyusunya itu kuat. Kalau satu indukan apalagi susunya kecil dan indukannya ini udah tua, susunya nggak bakal mencukupi guys. Dan walaupun kembar, yang ini sama yang hitam itu, bentar saya kesana.
itu posturnya berbeda, masih lebih besar yang hitam, warnanya juga masih lebih gelap yang ini guys. Ini lebih gelap dan lebih tinggi, walaupun umurnya sama dan indukannya sama, lahirnya pun juga kembar. Sebelum ini sebelum ini dilahirkan, indukan yang tadi itu anakannya ini tuh kan, bagus kan, dia putih, congornya blontang, merah. Ini kalau biasanya jadi indukan terus di IB simental itu jadinya udah bagus. Tuh bagus guys. Ini dulu itu juga, nah ini pedet yang baru lahir umur 1 minggu. Sekarang udah sehat. Kalian itu penanganannya itu kalau kembar seperti ini harus ekstra ya, harus kalian lihat baik-baik dia itu kena penyakit enggak. Kalau saya dulu itu pantatnya ini pernah kena larva, jadi bolong kena larva itu kalau nggak diperhatikan juga kasihan, pedetnya jadi lemes. Habis itu kalian wajib kasih obat cacing ke indukannya agar produksi susu itu bisa maksimal, dan obat cacingnya itu biasanya bisa menyalur ke anak-anaknya agar tidak kena cacingan. Biasanya kalau dia kena cacingan, apalagi anak-anak kembar seperti ini, dia itu rawan kerdil guys, nggak cepet tumbuh kan, kasihan juga dia, kita juga rugi kalau nggak diobat cacing. Obat cacing kan juga murah, 10.000 satu bolus. Ini udah sehat-sehat guys. Kemudian penanganannya, kalian cek itunya susu indukannya apakah cukup untuk 2 pedet. Kalau nggak cukup, kalian wajib kasih susu tambahan. Kalau saya dulu waktu umur ini 1 hari, saya kasih susu tambahan yang beli di kedai-kedai susu seperti itu. Tapi itu mungkin nutrisinya juga kurang bagus ya guys, nggak seperti susu yang dari indukannya langsung, karena masih ada kolostrumnya kan kalau yang awal-awal itu. Karena ini dulu kan nggak mau nyusu juga karena lemas dia itu. Ini dulu itu lahirnya itu malam loh, bukan malam sih, tapi lebih ke dini hari. Dia itu masuk ke got sini, masuk ke got, satunya itu ke sana, lari ke sana. Jadi nggak langsung nyusu dia itu. Untung nggak mati, kalau mati kan rugi kita ya. Nah, berhubung saya ada indukan yang masih punya pedet disusui, jadinya pedetnya saya sapih, indukannya saya taruh sini agar bisa disusui yang ini. Nah, ini kebetulan juga adalah sapi jenis simental, yang dimana sapi simental itu adalah sapi dui fungsi kalau yang di negara asalnya ya. Jadi dia itu bisa diambil dagingnya, juga susunya, produksi vitas susunya itu juga tinggi. Akhirnya sapi saya juga sehat-sehat, aman, sehat, nggak ada kematian. Alhamdulillah guys. Mungkin segitu aja teman-teman. Yang ini hobi nyerutuk nih, yang kecil. Kalau kalian suka video ini, kalian like. Kalau nggak suka, silahkan dislike, nggak apa-apa. Kalau ingin menambahkan, silahkan ditambahkan di kolom komentar, ataupun bertanya juga boleh. Segitu aja teman-teman, terima kasih.